Tiga alasan utama mengapa orang-orang Yahudi membunuh atau menyalibkan Yesus. Yohanes 5 ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam bunyi ayat tersebut, terdapat 3 buah tuduhan orang-orang Yahudi kepada Yesus. Ketiga buah tuduhan tersebut adalah, yang pertama, bahwa Yesus meniadakan hari Sabat. Yang kedua, bahwa Yesus mengatakan Allah adalah Bapanya. Yang ketiga, bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan ketiga tuduhan itulah yang menjadi alasan utama orang-orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus melalui tangan tentara Romawi. Inilah beberapa alasan mengapa muncul tuduhan nomor 2 dan nomor 3 itu. Yang pertama, karena Yesus mengaku memiliki hak-hak yang sama dengan Allah di dalam melakukan suatu pekerjaan yang sama sucinya. Ucapan-ucapan Yesus juga sering menunjukkan tabiat yang sama dengan Allah. Sehingga hal itu dianggap oleh orang-orang Yahudi bahwa Yesus menghubungkan dirinya dengan Bapa yang di dalam surga. Yang kedua, karena menurut pengertian orang-orang Yahudi, bahwa perkataan-perkataan Yesus itu bukan saja melanggar Taurat, tetapi juga menyebut Allah adalah Bapanya, seperti tertulis dalam Yohanes 5 ayat 18. Atau dengan kata lain, Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah sama dengan Allah. Sebab anak Allah dalam konteks ilahi maknanya adalah Allah juga. Yang ketiga, sebenarnya tradisi seluruh bangsa Yahudi juga mengklaim dan menyebut bahwa Allah itu adalah Bapa mereka. Namun pengertiannya hanya dalam hubungan mereka dengan Allah sebagai umat miliknya. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi tidak menjadi begitu marah ketika Kristus mengemukakan hubungan dirinya dengan Allah dalam pengertian yang sama dengan mereka. Karena hal itu sama dengan yang oleh orang-orang Yahudi lakukan. Tetapi begitu mereka tahu bahwa Yesus mengadakan pengakuan ini dalam pengertian yang dalam dan tertinggi atau bersifat ilahiyat, maka orang-orang Yahudi menuduh Yesus telah menghujat Allah. Yang keempat, orang-orang Yahudi menjadi marah karena perkataan Yesus sehingga menuduh dia dengan 3 buah tuduhan tadi, karena orang-orang Yahudi sangat meninggikan adat istiadat dan tradisi. Dan ketika Yesus berkata demikian, maka adat istiadat dan tradisi yang mereka pelihara dan dipercaya selama ini nampaknya bisa menjadi lemah dan mati bila mana dibandingkan dengan alasan-alasan yang Yesus sampaikan. Apalagi ajaran yang Yesus sampaikan itu sering mengambil atau mengutip dari firman Allah yang terdapat di kitab Perjanjian Lama. Yang kelima, dan orang-orang Yahudi semakin bertambah marah ketika Yesus menolak tuduhan mereka yang mengatakan bahwa ia telah menghujat Allah. Karena Yesus sering mengatakan tentang kuasanya, termasuk untuk melakukan pekerjaan yang mereka tuduhkan itu. Di Alkitab, banyak perkataan atau ucapan Yesus untuk menunjukkan kuasanya yang sama seperti Allah. Salah satu contohnya adalah bunyi ayat berikut ini, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dan ketika Yesus mengatakan tentang kuasanya untuk melakukan pekerjaan yang mereka tuduhkan itu, sesungguhnya Yesus menunjukkan bahwa akulah anak Allah, satu dengan dia di dalam keadaan, kehendak, dan maksud. Yohanes 10 ayat 36 dan 38. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah. Karena aku telah berkata, aku anak Allah, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Itulah 3 buah tuduhan yang menjadi alasan utama dan penjelasannya mengapa orang-orang Yahudi membunuh atau menyalibkan Yesus Kristus.